Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan kebaikan teman-teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita di mana cerita itu saya alami ketika saya mendaki Gunung Semeru teman-teman. Di tahun 2008 saya mendaki Gunung Semeru beserta dengan kelima teman saya. Jadi teman saya ini laki-laki semua, jadi 5 cowok, 1 perempuan, yaitu saya teman-teman. Nah, pendakian ini saya jalani selama 2 hari 1 malam. Kita memang jalannya lah santai, kita bertujuan untuk ke puncak. Waktu itu kan ada teman saya yang namanya Denny, ini belum pernah menuju puncak Semeru teman-teman. Pada akhirnya saya melakukan perjalanan dari rumah Yogi ini rumahnya memang daerah Jawa Timur, jadi itu kita jadikan kayak titik kumpul gitu teman-teman, titik kumpul kita menuju ke Semeru. Akhirnya kita naik motor berenam, jadi boncengan. Maaf, suara motornya kencang banget. Jadi kita berenam menuju ke Semeru naik motor. Lalu setelah sampai Ranupani, kita titipkan motor di Tanah Lapang tuh ya, karena Ranupani juga kalau hari Minggu juga rame banget. Kita titipkan di situ. Setelah kita menitipkan motor, jalan kaki sekitar 30 menit kita sampai di pos tempat Semaksiah. Nah, setelah itu terus kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Sekitar 30 menit di Semaksiah itu kita melakukan perjalanan menuju ke Ranukumbolo. Nah, setelah sampai di pos 2 nih teman-teman, kan di pos 2 Gunung Semeru ini kan ada shelter juga. Kita berhenti di situ, kita ngopi terus sambil cerita-cerita sebentar kita di situ. Terus kita naik lagi, kita berjalan lagi. Di pos 4 pun kita berhenti teman-teman, kita berhenti karena waktu itu sudah mau maghrib ya, kita berhenti di pos 4. Kita sengaja nggak bikin tenda di situ, kita masuk ke shelter. Terus kita gelar matras di situ. Kan udah mau maghrib, kita sengaja nggak lakukan perjalanan teman-teman, terus pada akhirnya kita gelar matras, kita ngopi, kita bikin makanan di situ, terus di situ juga ada beberapa orang yang memang mau naik teman-teman, ada yang beberapa orang yang mau naik. Terus pada akhirnya kita sempat kenalan. Nah, sekitar jam setengah 8 malam itu ada 1 orang tuh laki-laki itu yang tiba-tiba tuh lari masuk ke dalam, bilang sama yang di situ, mas tolong. Loh, kenapa? Itu mas, teman saya yang sakit mas, minta tolong mas, tolongin. Akhirnya ada beberapa orang yang teman-teman ikut mas ini tadi, terus temannya itu dibawalah ke shelter ini teman-teman, dibawa ke shelter. Nah,
di shelter ini apa namanya, dia itu ternyata kesurupan, dia ngoceh, teman-teman ngoceh, terus akhirnya coba kita obati. Terus saya tanya, ini siapa? Dia bilang, saya adalah penunggu jembatan merah. Terus maunya apa? Saya bilang, karena dia tadi kencing di situ, tidak sopan, jangan biarkan orang ini naik kalau dia ingin selamat, gitu. Terus memang sebelum ke Ranukumbolo itu kan ada satu jembatan kayu, teman-teman. Itu memang warnanya merah, terkenalnya dengan jembatan merah ya, teman-teman. Bentar dulu teman-teman, tangan saya. Bentar dulu. Nah, setelah itu, setelah sampai jembatan merah tadi, orang ini kencing, ternyata teman-teman kencing. Akhirnya diikuti oleh penunggu jembatan itu tadi. Setelah saya sembuhkan, saya ngomong nih sama temen-temennya, Mas, ya mohon maaf, ini tadi kan emang dia nggak boleh naik ya. Kalau menurut saya sih jangan dipaksakan. Karena apa? Karena kalau bongso jin kayak begini, dia akan ngejar terus, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya teman-teman, lalu gimana Mbak, ini kan kita pergi ke laut ya, ke Semeru, jangan. Terus saya bilang, ya jangan egois lah Mas, soalnya apa, ini kan nyawa seseorang, jangan dipaksakan. Jadi kalau misal yang lain mau naik ya monggo, tapi ini Masnya nggak boleh naik, stop sampai di sini, saya bilang. Terus gimana Pak? Ya udah, nanti kalau ada rombongan yang turun titipin aja Masnya, ini titip. Terus yang kesurupan ini juga ngotot, enggak, saya mau tetap naik Mas. Sampai saya bilangin jangan naik kalau pengen selamat, kalau nggak pengen selamat ya udah silahkan monggo, saya bilang gitu kan. Nah, nggak tahu pada akhirnya naik apa tidak tahu, karena saya pagi itu setelah pagi itu saya berangkat duluan, rombongannya berangkat duluan ke Ranukumbolo. Terus kita mendaki sampai ke di Ranukumbolo, kita istirahat sebentar teman-teman. Kita istirahat sebentar, terus kita lanjutkan pendakian karena udah siang ya, mendaki menuju Kalimati. Nah, di Kalimati ini kita bikin tenda. Terus setelah bikin tenda kita masak, kita makan. Terus temen saya bilang, kita di sini aja dulu, nanti jam 12 malam kita mau summit kan gitu. Terus saya bilang, ya udahlah, waktunya juga masih lama, kita bisa dulu lah ngobrol, tiduran, istirahat. Teman saya, oh iyalah, kita di situ bercanda-canda, teman-teman bercanda, nyanyi-nyanyi, ngobrol sama tenda sebelah, hingga sampai jam 12 malam itu. Kan tadi kita udah masak agar-agar ya teman-teman, kita masak agar-agar, lalu kita bawa ke atas nih, rencananya mau kita bawa ke atas. Nah, sampai jam 12:30 kita baru naik ke Semeru, ke puncak Semeru itu kan. Jadi kalau dari Kalimati itu kan udah nggak ada tanaman ya teman-teman, udah nggak ada tanaman. Sampai di Cemoro Tunggal itu kan, Cemoro Tunggal itu kan hanya ada dua pohon besar ya, Cemoro itu. Setelah itu ke sana kan udah pasir semua. Terus akhirnya kita ke sana terus naik jalannya, tapi entah kenapa tuh kaki saya tuh sering sakit teman-teman, sering sakit, dan sebelah kanan tuh sering sakit.
saya sedikit-sedikit berhenti. Ya mungkin teman saya yang cowok-cowok ini juga kasihan sama saya. Mereka bertanya begini, gimana masih kuat nggak dek? Kuat lah mas, insya Allah. Terus iya, jadi jalan lagi, sedikit berhenti lagi. Saya tuh nggak tahu kenapa kaki saya ini rasanya berat, kaki yang sebelah kanan itu berat. Terus jadi susunannya itu saya tuh berada di baris nomor 3. Jadi teman saya yang 3 di depan, 2 di belakang, saya di tengah. Kita berjalan sampai itu udah mataharinya udah kelihatan. Saya belum nyampe ke atas, teman-teman. Saya bilang sama teman saya, ya udah kalau kalian mau naik duluan lah, saya nanti pelan-pelan aja. Jalannya orang kaki saya sakit juga, selain itu juga ngap kan, ngos-ngosan. Terus akhirnya teman saya memutuskan, ya udahlah yang 2 nemenin kamu, kita bertiga naik dulu, nanti gantian. Yang kalau kita udah naik turun, nanti yang gantian yang 2 naik, kita nemenin kamu gitu. Terus akhirnya setelah itu sampai jam 10 itu saya baru nyampe ke atas tuh. Jam 10 pagi itu kita nyampe di atas. Perasaannya tuh saya langsung nangis, saya langsung bersyukur di situ. Teman saya yang ketika udah nungguin, teman saya tuh ledek saya begini, tumben-tumbenan putune cucunya Yangnya koe nggak kuat nanjak. Terus saya bilang, ya gimana mas, orang namanya nggak fit, lagi nggak tahu ngap, kaki juga sakit. Terus di situ teman saya ini mijitin, teman-teman mijitin, terus kita turun nih teman-teman, jadi mereka itu berada di belakang saya semua yang 5 ini. Saya disuruh jalan duluan, udah deh kamu jalan duluan aja, kita di belakang, nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa ngeliatin. Oh iya mas. Akhirnya kita itu turun tuh, jadi saya duluan, mas-masnya itu di belakang, teman-teman. Nggak tahu kenapa waktu itu ada angin tuh kenceng banget, teman-teman. Anginnya tuh kenceng. Terus setelah itu debunya tuh itu kayak apa sih, mawar gitu loh, mawar tuh berhamburan gitu, teman-teman. Sehingga pandangan mata ini udah nggak bisa ngelihat. Saya hanya bisa nunduk sambil jalan terus setelah angin itu hilang, kok saya itu lihatnya itu kok nggak ada orang gitu, teman-teman. Padahal tadi di depan saya itu banyak sekali yang turun, itu juga banyak, teman-teman. Banyak sekali yang turun. Cuman ke waktu saya itu nggak ada yang turun gitu. Saya semakin turun, lihat di belakang saya, teman-teman saya juga nggak kelihatan. Terus saya berhenti dulu, ngatur nafas, di situ berhenti. Terus tapi lihat kanan kiri kok nggak ada orang, nggak ada bekas telapak sepatu atau bekas itu orang jalan. Saya udah berpikiran, ya Allah saya ini tersesat mungkin ya gitu. Nah pada akhirnya di situ, teman-teman, saya lagi menangis, saya berpikir, ya Allah saya jangan buat seperti ini, ya Allah. Saya ingin kembali bersama teman-teman saya ingin
tinggal di sini ya Allah. Saya bilang gitu lah. Saya zikir sebisa-bisa saya. Terus tiba-tiba ini teman-teman, saya dengar suara orang banyak, mungkin banyak orang banyak ini di belakang saya ini. Terus saya lihat ada dua orang laki-laki, satu perempuan, itu berpakaian serba putih teman-teman, tapi pakai jaket gitu. Yang satu laki-laki itu sama memakai jaket. Dia bilang begini, Mbak, sampean Mbak, kamu tuh salah jalannya, di bawah situ tuh lo jurang, ayo kamu ke atas, di situ tuh nggak ada yang buat jalan Mbak, ayo ke atas, yuk balik ke atas. Terus saya bertanya, emang iya Mas? Iya Mbak, nggak ada jalan di situ Mbak. Ayo balik ke atas ya Mbak. Terus aku, tapi kaki saya sakit Mas. Nggak apa-apa, yuk saya gandeng. Nah saya tuh digandeng nih sama Masnya itu. Saya juga nggak nanyain namanya, saya lupa. Tapi Mas ini asalnya dari mana, Trenggalek, katanya pulangnya dari Trenggalek gitu. Ayo saya gandeng Mbak. Terus mbaknya yang di bawah, yang pakai baju itu di belakang saya. Terus tapi nggak ngomong apa-apa teman-teman, nggak ngomong apa-apa. Pada akhirnya saya tuh mendengar suara orang berjalannya. Terus oh iya nih Mas, ini jalan yang benar. Iya Mbak, ini memang jalan yang benar. Ini sampai tadi jalannya terlalu ke kanan, jadi hampir aja masuk jurang Mbak, lain kali hati-hati ya. Oh iya Mas, makasih. Nah tapi mukanya tuh pucet teman-teman, pucet, tangannya tuh dingin waktu gandeng saya tuh dingin. Saya nggak berpikir apa-apa, mungkin ini karena hipotermia atau karena dinginnya suasana Semeru itu. Jadi saya nggak berpikiran yang macam-macam. Terus saya ucapkan terima kasih, Mas, terima kasih ya. Terus Masnya itu kan bilang gini, maaf ya Mbak, saya ngantrinya cuma sini, soalnya saya mau naik, sampai kan mau turun. Kita tunggu aja di sini, nanti ikut turun rombongan yang mau turun ya. Oh iya Mas, terima kasih. Akhirnya Masnya itu saya lihat naik teman-teman, saya lihat naik. Terus ada 3 orang tuh turun, 2 cewek 1 cowok tuh turun. Terus saya tuh ditanya, loh Mbak, kenapa di sini sendirian Mbak? Oh enggak Mbak, kaki saya sakit, tadi saya berjatuh ke jurang situ Mbak. Lah kok bisa naik? Iya ditolongin tuh tadi yang Masnya baru naik ke atas, yang sama cewek berpakaian putih, pakai jaket putih Mbak. Loh kita kok nggak papasan ya Mbak? Terus saya, oh berarti yang nolong saya tadi bukan manusia ya teman-teman, bukan manusia. Terus kata mbaknya ini, beda ya Mbak, kita bareng-bareng dulu. Nah sampai pada akhirnya teman-teman saya bisa ketemu lagi dengan teman saya itu, ketemu dengan teman saya, dan saya syukur alhamdulillah siapapun yang menolong saya bisa kembali lagi beserta teman-teman saya. Sebuah